Kalau kita diberi uang, terus kita bayar uang, hati itu. Karena bisa saja itu adalah akad qard, akad pinjaman. Boleh sampai di situ, boleh sampai di situ itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau ada tambahan manfaat. Nah, tambahan manfaat ini bukan hanya bentuknya bunga, bukan hanya bunga. Bahkan kalau ada transaksi pinjam meminjam, ya, tambahan manfaatnya itu bentuknya kue, nah kue itulah riba. Itu pun tidak boleh. Ya. Jadi karena udah dipinjemin, ya, ngembaliin pinjamannya disertai satu kotak kue. Kotak kue itulah riba. Jadi harus berhati dengan pinjam meminjam. Ada sahabat Rasulullah ya, saking berhati-hatinya. Jadi pada suatu hari beliau kehujanan, lagi berjalan terus kehujanan. Beliau lihat ada satu rumah, di mana rumah itu ada teras di depan. Dan kalau beliau mau berteduh, bisa sebetulnya di teras itu. Tapi saat itu beliau akan lakukan, beliau teringat bahwa pemilik rumah ini sedang melakukan transaksi pinjam meminjam dengan beliau. Ya, beliau meminjamkan uang pada pemilik rumah karena saking berhati-hatinya beliau. Beliau putuskan untuk tidak berteduh, coba. Hujan. Kenapa? Karena beliau takut waktu beliau berteduh, ini di mata Allah dia sudah terima manfaat dari transaksi pinjam meminjam. Teduhannya itu bisa dinyatakan sebagai riba. Beliau takut, makanya rela berbasah-basah. Jadi bukan cuma uang. Pertanyaannya, kita sudah paham ini. Nih ya, sekarang saya tanya nih. Tadi kan bilang, wah susah kalau nggak ngeriba. Terus saya sudah jelaskan nih, riba itu apa? Bapak Ibu sekalian, kalau ibu bapak semua butuhnya duit, terus ada yang meminjamkan duit, dan transaksi ini tidak boleh ada tambahan, saya tanya, suka, senang, atau tidak? Saya yakin pasti senang. Dan akad ini mendudukannya seperti itu. Mau nggak kayak gitu? Butuh duit, dipinjemin duit, nggak ada tambahan apa-apa. Mau nggak? Pasti mau. Cuma pertanyaannya, ada yang mau ngasih apa enggak? Kan itu pertanyaannya. Ya. Jadi hati-hati. Islam itu lengkap, Bapak Ibu. Termasuk mengatur mengenai akad. Sekarang saya dulu, orang butuh pinjaman. Sebetulnya untuk apa sih? Pasti ada kebutuhannya dong. Sekarang saya tanya, kalau saya butuh pinjaman untuk beli barang, saya mau beli HP, tapi saya nggak punya uang cash, saya nggak punya uang tunai, saya mampunya cicil. Mau beli HP, mampunya nyicil. Bisa nggak melakukan transaksi ini tanpa riba? Bisa. Caranya gimana? Caranya jangan menggunakan akad pinjam meminjam. Ibu kan butuhnya barang. Kalau kita butuhnya barang, pakai akad jual beli, Bapak Ibu. Gimana karakteristik akad jual beli? Akad jual beli itu adalah bertemunya barang dengan uang. Tuh. Kita udah belajar tiga karakteristik akad nih hari ini. Tadi akad jasa. Akad jasa itu apa? Bertemunya jasa manfaat dengan uang. Terus tadi kita bahas mengenai akad pinjaman. Akad pinjaman itu bertemunya uang dengan uang. Lalu yang sekarang kita bicara mengenai akad jual beli. Akad jual beli seperti apa? Bertemunya barang dengan uang.
Itu tiga akad yang berbeda. Nah, sekarang kalau saya pingin, tapi mampu ya bayar cicil, bisa nggak saya melakukannya dengan akad jual beli? Bisa. Tapi yang diberikan itu barang, bukan uang. Contoh, saya mau beli HP bayarnya cicil. Saya datang nih ke Kang Nuga. Kang, saya butuh HP nih yang kemarin jatuh. Ya, tolong dong saya dibeliin HP, tapi saya bisanya bayarnya cicil. Terus Kang Nuga bilang, oh siapa Chandra? Nanti saya beliin HP. Caranya gimana? Kang Nuga beli HP dulu. Boleh tanya ke saya, Pak Chandra butuhnya HP yang apa? Oh yang ini Kang, yang gini Kang, yang gini. Nah Kang Nuga milih itu. Dan Kang Nuga beli dulu itu HP-nya. Ya. Baru setelah itu, setelah Kang Nuga menguasai pilihan saya, ini HP-nya saya sudah beli loh. Pak Chandra mau nggak ya membeli HP? Bilang, ya Kang, tapi saya nyicil ya 12 kali ya. Oh siap Pak, nggak apa-apa. Akhirnya, apa yang dilakukan juga menjual HP ini ke saya dengan cara apa? Tapi juga kan HP, cariin uang, taruhlah ya. Kang Nuga pengen dapat untung. Pertanyaannya, boleh orang jual beli itu boleh ambil untung. Caranya gimana? Kang Nuga naikin HP-nya. Apa nanti cicil misalnya? Kang Nuga akan menjualnya 3 juta misalnya. Boleh nggak? Boleh. Coba lihat, dari transaksi ini, kebutuhan saya terhadap HP terpenuhi nggak? Terpenuhi. Akadnya ada ribanya nggak? Nggak ada ribanya. Saya bayar cicil nggak? Saya bisa cicil. Kang Nuga dapat untung nggak dari transaksi ini? Dapat untung. Coba, kedua-dua pihak terpenuhi hajatnya. Ini diperbolehkan nggak? Diperbolehkan. Jadi jangan ngomong bahwa, wah kalau nggak riba, nggak bisa. Ntar dulu, apa dulu? Syariat mengarahkan kita tuh gitu. Nah, yang jadi problem itu kalau apapun kebutuhannya, mintanya uang. Nah, itu yang jadi problem. Sekarang saya tanya, kalau saya butuhnya sama Kang Nuga, Kak, Kang, saya pinjemin uang dong buat beli HP. Terus Kang Nuga ngasih saya uang. Enggak boleh, ini kan akad pinjam meminjam boleh. Tapi Kang Nuga tidak boleh mendapatkan manfaat apa-apa. Saya tidak boleh memberi apa. Yang kesian siapa? Yang kesian Kang Nuga dong. Saya jadi punya HP, bayarnya cicil, tapi kalau nggak dapat apa-apa. Itu kalau pakai akad pinjam meminjam begitu tuh. Tapi kalau pakai akad jual beli kan beda. Terpenuhi nggak keinginan saya? Terpenuhi. Kang Nuga dirugikan nggak? Enggak. Dapat untung kok. Coba lihat. Jadi ya bukan berarti tidak ada solusi. Ada. Kita lihatnya padu. Nah, setiap aktivitas, setiap kebutuhan udah disiapkan akadnya. Tinggal kita pilih sebetulnya. Ya, pilih akadnya. Dan syariat itu sudah menyiapkan akad. Ya, saya kembalikan ke Kang Duga. Baik, Insya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah khair Pak Chandra atas jawabannya. Insya Allah terjawab ya, Bunda ya. Tadi terkait dengan pertanyaan seputar riba ya. Tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu. Tadi di sini banyak sekali nih Pak Chandra yang memang
apa namanya menanyakan gitu ya. Mohon maaf mungkin belum berkesempatan kita bahas pagi hari ini. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa bahas lebih lanjut ya, Pak Chandra terkait apa-apa yang jadi Betul. Saya pertanyaan. menyatakan alhamdulillah ya, Kang Nuga ya, kalau memang memunculkan pertanyaan, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena harapan kita semua peserta ini akan ikut terus kan, ya, di program Ruang Asa ini, ya. Dan di sana nanti ada ahli-ahli muamalah ya, yang akan menjelaskan gitu loh, ya. Nah, jadi ikuti terus agar pertanyaan-pertanyaan ini nanti sedikit demi sedikit bisa terjawab gitu. Jadi saya sangat bersyukur kalau memang banyak pertanyaan. Tapi memang tidak bisa kita tuntaskan ini di satu sesi kan gitu ya. Jadi Iya betul. bersyukur yang lainnya belum bisa ya. Masya Allah. Itu bahkan Bunda Farida Herawati ya. Kang Nuga buka lagi kelas. Butuh banget. Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Kita terus standby nih. Semoga ini bisa menjadi fasilitas untuk ayah bunda bisa menuangkan keluh kesahnya lah begitu ya. Tapi karena keterbatasan waktu ayah bunda, insya Allah kita akan lanjut lagi di sesi lain. Nah sebelum ditutup, dan informasi sebelum Nuga tutup ya, dan kita serahkan closing statementnya ke Pak Chandra. Insya Allah nanti dengan apa namanya di ruang asa sesi muamalah ini kita akan mulai lagi di hari Senin ya ya Bunda. Insya Allah semoga bisa mengikuti lagi di sesi kajiannya dari ruang asa yang bertema muamalah. Nah untuk itu mungkin di sesi akhir Pak Chandra mohon izin untuk bisa menyampaikan closing statementnya terkait dengan materi dan mungkin diskusi dari webinar kita pagi hari ini. Dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang namanya syariat Islam, tantangannya satu, mempelajarinya. Itu tantangan satu. Kita sebagai orang Islam mempelajarinya. Oke. Tapi masih ada tantangan berikutnya setelah kita mempelajarinya, ya, yaitu menerapkannya. Nih, tadi diskusi nih, ya, mungkin sudah ada yang tahu nih akhirnya, oke? Tapi tantangan berikutnya mau diterapkan atau tidak, itu setan ganggu lagi tuh. Aduh, kalau begitu nanti saya rugi dong. Aduh, kalau begitu dong. Tuh. Tantangan berikutnya adalah menerapkannya. Tapi Bapak Ibu sekalian, percayalah, syariat Islam itu bukan hanya untuk diketahui, bukan hanya untuk dipahami, bukan hanya untuk dihafalkan. Dia tidak akan ada gunanya tanpa diterapkan. Jadi syariat Islam itu harus diterapkan. Baru dia akan menyalahi itu regulasi. Saya nanti saya diundang lagi sama teman-teman ASA ya. Saya siap, monggo kita diskusi dengan materi-materi yang lain ya. Mungkin kapan-kapan kita bahas mengenai riba misalnya ya, biar lebih detail, biar lebih tahu riba itu adanya di mana, seperti apa. Demikian dari saya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kang Duga saya juga terima kasih, Kang Rizky juga saya terima kasih.